Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf J. SPD, guru di UPTD SD Impres Swakarsa. Setiap peserta didik di sekolah tidaklah sama. Tentunya, selaku pendidik, haruslah kita memahami karakteristik dan keunikannya masing-masing, agar mudah dalam memberikan dukungan, sumber belajar, dan tuntunan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan rapor pendidikan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kualitas interaksi antar guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran. Selain itu, motivasi belajar peserta didik menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan, dikarenakan terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional yang membuatnya cepat jenuh saat proses pembelajaran. Maka kemudian saya membuat bahan ajar agar lebih menarik dan menyenangkan. Tentunya pembiasaan positif juga dilakukan dalam menjalin interaksi dengan peserta didik. Sehingga pada video kali ini saya akan membagikan praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Pintar Cerdas Perkalian melalui metode Keylor, yang memiliki akronim gamifikasi teknologi terdiferensiasi sambil jelajah lingkungan. Alur metode Keylor dimulai dari pemahaman awal yang didapatkan di kelas, kemudian bergeser melewati 4 pos yang memiliki tantangan yang berbeda-beda, hingga akhirnya finish dan melakukan refleksi kembali di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya kemudian melakukan absensi, berdoa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran terkait sifat komutatif pada perkalian kelas 3. Sapu semangat. Di awal pembelajaran, saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik menggunakan kuisis paper mode, sehingga dihasilkan kategori tingkat pahaman peserta didik, yakni paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Di sini ada 5 kotak, maka ada berapa isi dari setiap kotak ini. Setelah menerima materi, aktivitas selanjutnya peserta didik akan menyelesaikan tantangan pada setiap pos yang dilalui. Pada pos 1, masing-masing kelompok akan menyelesaikan tantangan terkait perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Setiap kelompok yang telah berhasil menyelesaikan tantangan berhak mendapatkan sebuah gulungan kertas yang berisikan tentang peta aktivitas Keylor dan selembar LKPD yang nantinya akan dikerjakan pada pos 2. Pada pos ini, masing-masing kelompok akan menyelesaikan tantangan menggunakan media pembelajaran tentang sifat pertukaran pada perkalian dengan memanfaatkan daun Keylor. Media ini akan membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami tentang sifat pertukaran pada perkalian. Berapa kotak yang digunakan? Nah, berarti berapa kotak? 4 kotak, betul. Setiap kelompok kemudian silih berganti menggunakan media pembelajaran yang telah disiapkan. Saya juga melakukan kunjungan kepada masing-masing kelompok ketika mengalami kesulitan belajar, sehingga peserta didik akan kembali fokus dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Adapun Keylor dijadikan sebagai media pembelajaran karena mudah didapatkan di lingkungan sekolah dan jumlah daun dalam setiap tangkainya itu cukup banyak, sehingga sangat relevan dengan kebutuhan belajar dalam menyelesaikan tugas-tugas perkalian. Selain itu, media yang digunakan tersebut terbuat dari kardus bekas. Pada aktivitas tersebut, peserta didik terlihat aktif
teliti dan kreatif dalam menempelkan setiap daun kelor menggunakan lem yang disesuaikan dengan jawaban yang telah dikerjakannya. Setelah peserta didik menyelesaikan tantangan pada pos tersebut, maka mereka akan melanjutkan penjelajahannya. Peserta didik selanjutnya secara bersama-sama menuju ke pos 3 yang tentunya akan mengerjakan soal yang lebih menarik. Di pos 3, peserta didik akan menyelesaikan tantangan berupa game interaktif dengan menggunakan aplikasi WordWall. Di checklist pos 2 sudah. Oke, masih kita sudah bersini kan? Pemilihan game WordWall pada tahapan ini karena dapat meningkatkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar, meningkatkan motivasi dan minat belajar sehingga tidak lagi cepat merasa jenuh saat proses pembelajaran. Tentunya, para peserta didik terlihat antusias, sangat senang, dan ingin terus bermain menggunakan game edukasi karena dapat melatih fokus dan daya berpikirnya. Teman-teman, kita mengerjakan nomor 3, 8 kali 3 sama dengan 3 kali 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Di sini ada 8 kotak yang berisi 3 daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi jawabannya 24. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah bisa mencapai 2 tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama tadi apa? Menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Yang kedua, bisa menjawab permasalahan yang kita hadapi dengan menggunakan sifat komutatif pada perkalian. Tadi apa? Besok kita ketemu kembali tentunya dengan pembelajaran dengan menggunakan media-media menarik lainnya. Oke? Siap? Siap. Baik, ketua kelas mungkin bisa pimpin namanya untuk berdoa. Coba, silakan maju ke depan, Rafa. Pimpin namanya untuk berdoa sebelum kita pulang. Nah, oke, silakan. Duduk siap. Saya lebih mudah memahami materi karena menggunakan media pembelajaran seperti daun kelor dan game digital, sehingga saya sangat senang belajar hari ini. Saya senang karena saya bisa belajar sambil bermain dan saya berkeliling di lingkungan sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Pak Yusuf dapat membuat peserta didik lebih aktif dengan menggunakan media digital dalam bentuk game interaktif dan memanfaatkan media yang ada di sekitar sekolah. Dengan menjelajah lingkungan sekolah, jadi peserta didik dapat belajar secara langsung yang membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Pak Yusuf dapat membuat peserta didik antusias belajar dengan menggunakan media digital dalam bentuk game interaktif dan media yang ada di sekitar sekolah seperti daun kelor. Dalam proses pembelajaran, harapan saya semua guru melakukan hal yang sama sebagaimana upaya implementasi kurikulum Merdeka. Demikianlah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian.